Pemirsa, niat hati ingin me time sejenak dan menenangkan pikiran dari beban pikiran di sebuah taman. Namun niat tersebut justru membuat seorang wanita stres lantaran dirinya tiba-tiba didatangi segerombolan monyet liar. Ya, kedatangan segerombolan monyet liar membuat wanita tersebut syok dan takut. Apalagi ketika ada beberapa ekor monyet datang mendekat dan naik ke atas motornya membuat dirinya semakin takut. Ya jangan, aku nggak nakal, aku mau pulang. Jangan ya, tolong. Tolong jangan. Tolong ya jangan. Tolong ya jangan. Tolong jangan ke sini. Tolong jangan, aku nggak nakal. Ya jangan. Tolong. Pak, tolong. Meski segerombolan monyet liar tersebut tak menyerang, namun tetap saja membuat wanita tersebut takut apalagi kondisi taman terlihat sepi. Sambil menangis, wanita tersebut berteriak meminta tolong, namun tak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya. Pak, tolong Pak! Pak! Pak, tolong! Tolong! Bapak! Bapak! Pak, tolongin! Pak, tolongin! Kalau dilihat videonya antara lucu sama kasihan sih ya. Kalau memang dia niatnya pengen healing, kayak nyantai-nyantai gitu sama temennya, terus tiba-tiba dikerumunin sama monyet-monyet liar gitu. Ya kalau kita yang lihat sih kocak ya, tapi kalau mereka yang ngejalanin pastinya ngeri-ngeri juga gitu kan. Secara kan tuh monyet liar kan ya. Video tersebut rupanya memantik komentar warganet dan juga selebriti. Gue ada di posisi itu, yang pertama sih gue yakin dia pasti tahu kalau di situ memang ada monyet liar yang berkeliaran gitu. Jadi kalau gue gak akan milih tempat nongkrong di situ ya dari awal gitu. Tapi kalaupun memang kejadiannya kayak yang nggak disengaja gitu, tiba-tiba emang monyetnya pada datang, yang pertama kali gue lakuin adalah mengamankan barang-barang gue, karena yang gue tahu monyet liar itu suka nyolong. Di tempat berbeda, Aldi Taher juga tengah dilanda resah lantaran ibundanya sudah 5 hari berada di ruang ICU di salah satu rumah sakit akibat terserang stroke dan infeksi paru-paru. Hingga kini kondisi ibundanya masih dalam tahap observasi dan belum bisa dijenguk oleh keluarga. Teman-teman ya, jadi minta doanya, bismillah. Ini ibu udah hampir 5 hari nih dirawat di rumah sakit. Jadi kurang lebih 5 hari yang lalu tuh badannya lemas tiba-tiba. Biasanya sih kan segar, memang udah ada riwayat stroke kan, udah serangan stroke-nya udah lama. Nah, cuma kemarin tuh tiba-tiba lemas, terus makanan nggak bisa masuk dari mulutnya. Jadi kita kan panik kan. Akhirnya udah aku sama keluarga, sama kakak, adik, ayah semua bawa ke rumah sakit. Di CT scan kepalanya ternyata ada serangan stroke lagi. Nah, cuman kemarin kan agak ada batuk juga. Pas dicek leukositnya tinggi, jadi kata dokter kemungkinannya ada kayak semacam parunya tuh ada infeksi gitu. Jadi ya kaget banget sih ya, mau ke rumah sakit lagi karena dirawatnya masih di stroke intensive care. Jadi keluarga belum bisa nemenin, paling bisa kita ada jenguk aja, besuk aja gitu sambil dipantau dokter. Ya, Aldi memang tak menyangka jika kondisi ibundanya drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya kondisi ibundanya terlihat baik-baik saja, namun entah mengapa tiba-tiba kondisi ibunya lemas hingga membuat Aldi panik. Lantas benarkah Aldi sempat pamit kepada ibundanya sebelum pergi keluar kota? Ya kaget banget sih ya. Apalagi kemarin masih ngobrol, masih Aldi pamit mau nyanyi, mau keluar kota, masih bisa Bu Aldi berangkat ya. Terus ibu masih respon.
Meski Bunda Aldi bukan kali pertama dirawat di rumah sakit, namun entah mengapa kali ini Aldi merasa tak tenang ketika ibundanya harus kembali dilarikan ke rumah sakit. Aldi pun bahkan meminta kepada Raffi Ahmad dan teman-teman selebriti lainnya yang tengah menjalankan ibadah haji untuk mendoakan agar kondisi ibundanya segera membaik. Kemarin kan ya dilihat teman-teman Raffi dan yang lain lagi ibadah haji umroh. Ali bilang minta doanya ya bro ya, tanah suci insya Allah Ibu Ali diberikan kesembuhan. Dia mendoakan ya, dan terima kasih doanya teman-teman semuanya insya Allah. Karena Ali yakin doa 20 orang itu insya Allah dijabah Allah ya. Jadi minta doanya sekali lagi, terima kasih ya. Sementara itu, hati Fenita Aris sempat dilanda rasa cemas lantaran putra bungsunya, Miss Bareta Yusuf Atala, putranya harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami mual muntah hebat. Lantas benarkah Atala terserang virus dan bakteri usai berenang di Bandung? Ya, alhamdulillah kalau sekarang Atala kan udah dirawat kurang lebih itu dari hari Sabtu masuk tuh, berarti Minggu, Senin, 3 harian lah ya, 3-4 hari di rumah sakit. Dan alhamdulillah tadi juga udah dibilangin sama dokter karena udah konsultasi, katanya udah bisa lah. Karena pas dicek kan udah berbagai hasil lab nih. Kemarin cuma cek darah doang, terus habis itu cek fesesnya, terus kemarin tuh lebih lagi kestat gitu. Jadi udah dicek ternyata memang dia mix. Jadi bakterinya juga kenceng sama ada virus juga. Terus kebetulan juga kolam di rumah tuh habis dibersihin gitu kan, jadi mungkin masih ada favorit atau apa yang mungkin keminum kali ya. Jadi kayak itu sih aku bilang sih akumulasi. Ya, Fenita awalnya tak menyangka jika Atala harus dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya usai pulang liburan dari Bandung, Atala terlihat ceria dan baik-baik saja. Hanya saja, Atala memang sempat mengeluh mengalami rasa tak nyaman di perutnya saat melakukan video call dengan Ari Untung sang papa. Namun Sabtu dini hari, Atala tiba-tiba mengalami demam dan muntah-muntah. Tanpa pikir panjang, Fenita pun langsung membawa Atala ke rumah sakit dan setelah menjalani pemeriksaan, dokter memutuskan agar Atala menjalani rawat inap. Mendengar Atala harus dirawat, Fenita sempat dilanda rasa sedih dan panik, apalagi sang suami Ari Untung tengah menjalani ibadah haji. Benarkah Atala terkena bakteri dan virus karena sempat meminum air kolam renang yang berkaporit? Aku sebenarnya paniknya tuh lebih kalau misalnya kayak muntah kan namanya anak-anak biasa lah muntah ya. Nah tapi kan muntahnya udah sering banget dan yang paling bikin panik tuh dia minta tolong. Kalau karena anakku yang satu ini nih anaknya agak apa ya jarang banget yang kesakitan kayak gitu tuh jarang banget. Jadi ketika dia bilang minta tolong mau ke dokter, aku udah kayak wah ini kayak ada sesuatu nih, aku udah panik tuh. Selain memikirkan kondisi Atala, Fenita rupanya juga memikirkan kondisi sang suami yang harus menjalani ibadah haji sendiri tanpa dirinya. Apalagi ini pertama kalinya Fenita dan Ari harus berpisah cukup lama. Banget, karena kita tuh biasa bareng terus, kita tuh nggak bareng. Dan ini tuh kayaknya kita terpisah LDR tuh paling lama deh. Karena hampir mau sebulan kan, biasanya juga dulu pas di zaman syuting paling 2 minggu terus aku udah nyusul. Nah ini kan ya nggak bisa nyusul kan karena memang rangkaian haji. Jadi ya lumayan dan yang lumayan kepikiran tuh adalah di situ kan dia nggak bisa nge-laundry, maksudnya nggak bisa nyuci baju sendiri atau apa kan karena kalau haji tuh lama kan 28 hari. Terus kita kan harus ganti baju lah gitu dan sedangkan pakaian tuh kan terbatas ya nggak bisa bawa semua sabrek-sabrek dibawa gitu kan. Jadi itu yang jadi pikiran masih. Pemirsa, warga Palestina di Khan Yunis menggelar sholat Idul Adha pada Minggu 16 Juni kemarin di antara reruntuhan bangunan yang hancur lebur akibat serbuan tentara Zionis Israel yang tak berkesudahan yang telah menewaskan lebih dari 37.296 orang Palestina.
Mereka duduk di atas sajadah yang mereka gelar di antara puing-puing bangunan. Sementara beberapa anak kecil mengenakan pakaian tradisional jalabiyah dalam perjalanan mereka untuk sholat. Khan Yunis menjadi daerah yang terdampak serangan Israel. Namun warga di sana masih menggelar sholat Idul Adha walaupun dalam kondisi memprihatinkan dan seadanya di antara reruntuhan bangunan. Insya Allah ya, di tengah apapun yang dialami sekarang saudara Palestina, tapi Allah masih tetap mengizinkan mereka semua mengadakan sholat Idul Adha dengan khusyuk. Kalau dilihat kan mereka ada di antara puing-puing gitu ya, prihatin, tapi ibadah tetap nomor satu. Jadi salat buat semua, insya Allah semua diberikan datang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika warga Palestina menjalankan sholat Idul Adha dengan kondisi yang memprihatinkan, lain halnya dengan selebriti tanah air yang bisa menjalankan sholat Hari Raya Kurban dengan penuh hikmat, khusyuk, dan penuh kedamaian. Seperti yang dirasakan pasangan Tuku Wisnu dan Shiren Sungkar. Pasangan ini bersyukur karena masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha bersama keluarga di masjid dekat rumahnya. Yang Idul Adha ya? Memang biasanya kalau misalnya lagi di sini ya biasanya bareng anak gitu ya, karena kan Adam ya membiasakan untuk tadi kita lebih awal biar nggak terlalu karena cepat penuh di sini nih, cepat penuh itu satu. Terus kedua untuk pulang juga kan kita dengar khutbahnya dulu ya, khutbah Id dulu. Setelah itu ya di sini kan memang ada salam-salaman ya, masih langsung salam-salaman. Habis itu kita kalau Idul Adha langsung ke arah tempat potongan kurbannya. Gitu. Tak hanya berdua saja, mereka juga mengajak buah hati mereka untuk beribadah sholat Id bareng. Ya, sejak usia dini, Wisnu dan Shiren memang sudah mengenalkan ilmu agama kepada buah hati mereka sejak dini. Termasuk mengajarkan puasa sunnah Arafah di momen Idul Adha. Namun karena kondisi kurang fit, Adam buah hati mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Arafah. Sebenarnya dia tahu ada puasa Arafahnya gitu. Kemarin qadarullah memang Adam lagi kurang enak badan. Cuma dia sempat memang waktu bangun tuh, udah Adam mau puasa aja deh gitu kan. Cuma kita kasih tahu yang penting kamu udah niat. Terus kedua kan ada uzur, kamu lagi kurang enak badan gitu ya. Kita sampaikan kepada Adam kayak gitu. Ya terus dia memastikan lagi. Tapi Adam dapat pahala kan, ini Adam dapat uzur kan, dapat uzur nih. Jadi Adam dapat pahala kan kalau lagi sakit kayak gini. Ya udah yang penting kamu niat, ada niat memang untuk puasa. Tapi kamu uzurnya kamu lagi sakit gitu. Ya kita sampaikan kepada dia. Sementara itu memaknai Idul Adha seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim kepada Ismail putranya, pasangan ini juga ikut melaksanakan kurban. Namun begitu, mereka merahasiakan jenis hewan yang dikurbankan di hari raya Idul Adha itu. Sudah menyampaikan memang bagaimana di hari raya Idul Adha ini kita mudah-mudahan bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa ya. Dan kurban yang kita lakukan kita memang hanya kepada Allah, hanya untuk Allah semata gitu ya. Jadi bagaimana kita berserah diri ya sayang ya, berserah diri, kita bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan yang kita kurbankan ini segala ketakwaan kita ini mudah-mudahan ini sampai kepada Allah. Adalah urusan kita sama Allah aja itu mah. Sementara itu, kondisi berbeda dialami Erik Estrada. Ia beserta istri dan anaknya tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha lantaran terlambat datang ke masjid. Namun begitu, hal itu tidak mengurungkan niatnya untuk tetap melanjutkan perjalanannya ke masjid. Erik pun menceritakan mengapa dirinya serta istri dan buah hatinya sampai terlambat ikut sholat Idul Adha.
saya kayaknya ada yang telat juga nih. Telat ini mas. Udah sholat. Udah sholat. Orang digugah kok. Tapi ini seumur hidup saya nggak sholat itu Gusti. Kemarin pamer-pamer di media sosial. Pertama kali anak istri saya sholat Id di Jakarta. Diceritakan Erik saat tiba di masjid, suasana sholat Id begitu hikmat dan jamaah sudah banyak yang mendengarkan khutbah. Suasana tersebut sempat membuat dirinya malu. Untuk meyakinkan dirinya soal hukum yang berlaku terkait keterlambatannya sehingga tidak ikut sholat Id, ia pun menanyakan yang dialaminya itu kepada seorang ustadz. Apalagi peristiwa ini baru sekali dialami Erik seumur hidupnya. Terus terang pemirsa, ini saya nggak berani nemuin anak istri saya karena tadi kayaknya dia ngeliat kalau saya telat. Saya mau langsung ketemu sama ustadznya, mau nanya hukumnya gimana daripada ganjil nanti. Pak Ustadz, saya Erik Estrada Pak. Ini seumur-umur saya, Pak kemarin ini, di sini. Saya kan warga sini Pak, udah hampir 10 tahun. Nah, ini tadi udah dibangunin sama istri. Karena amalan mungkin ya habis puasa, jadi sombong-sombongnya itu Ustadz. Saya telat sholat itu Ustadz. Itu hukumnya gimana Ustadz? Kalau sunnah itu kan artinya tidak wajib untuk kita kerjakan. Jika ada halangan dan telat kita melaksanakannya tidak apa-apa. Iya tidak apa-apa. Karena kan ibadah sunnah itu kan kalau kita tidak kerjakan tidak berdosa kita. Iya begitu. Gitu. Berarti Ustadz Heri nanti saksi ya. Nanti kalau Erik masuk neraka gara-gara nggak sholat Id, nanti Ustadz Heri tolong gitu ya Ustadz Heri ya. Matur sebelah nuwun Ustadz. Semoga kita insya Allah masuk surga. Amin Allahumma sholli Muhammad. Plong rasane jero dadaku. Nah pemirsa, sekarang Erik Estrada udah plong. Komandan, izin komandan ya. Nggih. Namun peristiwa tersebut tidak mengurangi kebahagiaannya karena bisa kumpul bersama keluarga merayakan Hari Raya Kurban. Masya Allah, tabarakallah. Idul Adha kali ini Masya Allah senang banget saya karena satu ditemenin sama keluarga, anak istri tercinta semuanya ngumpul di ibu kota. Terus bareng sama warga RT 1 RW 6. Yaudah sekarang saya mau ngaso dulu ya. Seperti inilah kondisi sapi kurban milik salah seorang warga perumahan Angkatan Laut Balur Jatim, Desa Sawot Ratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur yang terperosok ke selokan Senin dini hari. Sapi yang sedianya akan dikurbankan itu jatuh ke selokan yang sempit. Lantaran kondisi medan yang tidak begitu luas membuat proses evakuasi sapi kurban tersebut berjalan dramatis. Kalau proses kita pertama kita coba manual dulu. Kita coba manual dulu dengan naluri hewani sapinya dan manusiawi kita. Jadi baru proses pertama manual kita nggak bisa berhasil. Proses kedua kita menggunakan sistem dari tripod. Jadi tripod sistem kita gunakan untuk angkat karena memang kapasitas kita cuma 200 kilo. Peralatan kita angkat dulu sebagian badannya, baru kita angkat dua-duanya. Setelah memakan waktu hingga lebih dari 2 jam, tim rescue damkar BPBD Sidoarjo akhirnya baru bisa menaikkan kembali sapi jenis limosin tersebut ke atas jalan raya. Kondisi waktu itu dia ambruk lagi. Nah, kondisi ambruk lagi baru kita proses itu lagi kita ulangi. Lalu paritnya kita tutup sementara. Kita pakai tutup ball cover, kayu seadanya lah. Yang penting tidak dia nggak terperosok lagi.
Sebelumnya, tim rescue damkar mengaku kesulitan saat akan menaikkan sapi tersebut kembali ke atas jalan. Pasalnya dengan bobot sapi yang lebih dari 300 kg, sapi tersebut sempat mengalami kelelahan karena terlalu lama keempat kakinya terperosok ke selokan sedalam 1 meter. Ketika sudah berdiri, sapi ini sudah dalam kondisi lemas karena sudah berjam-jam. Nah, itu kesulitan juga bagi kita. Alhamdulillah ya, ada yang ngebantuin gitu. Warga tanggap cepet banget gitu tanggapnya gitu. Alhamdulillah, jadi sapinya pun terselamatkan. Ya kebayang gak sih limosin gitu kan, gedenya luar biasa gitu. Selain di Sidoarjo, di Pacitan juga viral sapi limosin milik warga yang akan disembeli sebagai kurban mendadak mengamuk dan terperosok ke dalam sumur dengan kedalaman 6 meter. Tim damkar setempat dibantu puluhan warga berusaha melakukan evakuasi yang berlangsung alot dan dramatis, hingga sapi dengan bobot 300 kg lebih itu akhirnya berhasil dievakuasi. Di wilayah manapun, di kota manapun, damkar itu kayaknya selalu sigap ya. Banyak yang kayak nolongin kucing lah, nolongin tangan anak kecil kejepit pintu, dan sekarang tuh lagi nolongin sapi yang kecebur ke dalam lubang yang sempit. Dan itu katanya dramatis juga ya, aku nonton juga lumayan deg-degan karena lubangnya itu lumayan dalam dan sempit, terus harus diisi air dulu supaya sapinya bisa naik. Dan nggak cuma damkar aja, tapi semua warganya juga kerjasama gotong royong untuk menyelamatkan sapi. Jika beberapa sapi nahas terperosok hingga mengamuk viral di jagat maya, termasuk yang lari di sekitar perumahan padat penduduk, hingga sapi yang kabur di sekitar tol Jagorawi yang membuat kemacetan. Pesan yang bisa didapat, palingan kalau menurut aku ya, aku melihatnya dari sisi kita harus ngebantu siapa aja dan kepada siapapun dan apapun gitu loh. Jadi nggak cuma sesama manusia aja, tapi terhadap hewan juga kita harus saling ngebantu, terus harus sigap juga. Tak kalah jadi sorotan warganet, jagat maya juga viral salah satu sapi yang hendak dikurbankan diajak pengendara mobil jeep untuk jalan-jalan sebelum dikurbankan. Menurut gua sih itu karena mungkin nggak ada mobil pick up ya, jadi dia dinaikin ke mobil mewah itu di belakang juga, dan emang dia diam aja, mungkin di kakinya diikat kali ya. Sementara seekor kambing tampak asik dibonceng seorang pengendara ojek online dengan duduk di atas motor dengan menggunakan karung. Orang sepi, kambing pun jadi. Masih bang ya, masih baik ya bang. Bang, ntar dicium. Awas bang, nyium. Bang, iya. Hati-hati ya bang, iya bang. Ya. Hati-hati bang. Ya. Iya itu videonya, berarti itu tukang ojeknya, Kang Ojol, nggak cuman mau mengantar orang, dia binatang juga mau diantar. Semoga menjadi berkah ya buat Bang Ojolnya. Ya, Hari Raya Idul Adha atau Kurban memang menjadi hari-hari menggetarkan bagi ribuan hewan berjenis sapi maupun kambing, terutama di tanah air yang biasanya jadi hewan kurban. Sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk pengorbanan di musim Hari Raya Haji ini, sejumlah selebriti tak ketinggalan ikut berkurban. Salah satunya pedangdut Ayu Ting Ting dan keluarga yang biasa menggelar pemotongan kurban di kediamannya kawasan Depok, Jawa Barat. Dan seperti inilah suasana Idul Kurban di kediaman pelantun Sambalado ini. Tadi alhamdulillah nggak ada ayah sama ibu,
kita datangnya lebih awal. Berarti penyebab selama ini telat adalah ayah dan ibu. Beda banget Mbak, beda banget. Biasanya kalau ada ayah sama ibu tuh ya, kalau ayah biasanya kalau malam tuh ya suka beli sedap malam. Saya semalam nyari, nggak ada bunga sedap malam, biasanya kalau lebaran tuh selalu ada. Terus kalau ada ibu dari kemarin sore juga tuh udah masak-masak di dapur, udah apa aja dimasak udah rame. Tapi ini nggak ada ibu jadi enggak. Ayu sendiri memang biasanya langsung terjun langsung dari menyaksikan proses pemotongan hewan hingga terlihat memilah daging kurban lalu membagikannya. Gimana nih? Datangin gimana? Iya, Siva sih yang udah nyatet-nyatetin semua. Karena kan semua udah dicatetin sama ibu dari sana. Jadi ibu tinggal ngelis. Siva semalam udah ngeprintin, udah nyusunin siapa aja, berapa-berapanya gitu buat dibagi-bagiin semua beres. Yang jelas keluarga dulu seperti biasa, baru habis itu tetangga-tetangga semua. Tapi Abdul Rozak dan Umi Kalsum yang biasanya ikut heboh terlibat pada hari raya kurban kemarin tak tampak lantaran masih melakoni ibadah haji. Kabarnya Umi Kalsum dan Abdul Rozak sempat mengalami sakit dan kini tengah menjalani proses pemulihan dari sakit. Ada yang maksudnya sakit atau apa nggak ada, alhamdulillah gitu. Palingnya biasa batuk kayak gitu-gitu, flu kayak gitu, tapi nggak ini nggak. Tak kalah dari Ayu, pedangdut Dewi Persik juga ikut berkurban tahun ini. DP demikian ia karib disapa, tahun ini berkurban sekitar 3 sapi. 2 dipotong di kampung halamannya Jember dan 1 dipotong di kediamannya kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lantas seperti apa suasana kurban di kediaman DP? Hari ini alhamdulillah seperti biasa Allah masih kasih aku rezeki sehingga aku bisa sedikit membeli sapi dan juga di Jember juga buat mami sama buat eyang di sana. Yang di sini ada 1 sapi tapi semua atas nama 4 orang. Aku, mamiku, papiku dan juga eyang. Udah. Ya, kali ini DP sengaja memotong hewan kurban di kediamannya dan tak menitipkan di masjid sekitar rumah karena khawatir terlibat perselisihan dengan panitia kurban seperti yang pernah dialaminya tahun lalu hingga menguras emosi dan pikiran. Kemarin kan ada masalah ya kan. Sekarang ini aku nggak kepengen intinya nggak kepengen ngerepotin. Ya udah aku di rumah aja. Pokoknya menambah keberkahan buat kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Kalah dengan DP, usai menjalani sholat Idul Adha bersama keluarga, Krisdayanti juga tahun ini berkurban sekitar 6 sapi, 2 disembelihnya di kediamannya kawasan Jakarta Selatan, dan 4 sapi dipotong di kampung halamannya Batu Malang. Lantas seperti apa suasana pemotongan hewan kurban di kediaman mertua Atta Halilintar ini? 6, insya Allah. 6 di mana aja nih berarti? Jakarta dan Batu. Ya. Di Jakarta berapa nih? Di Batu berapa? Dekat rumah aja. Sementara Vicky Prasetyo juga tahun ini mengajak putranya berkurban seekor sapi dan kambing. Momen haru terjadi ketika Vicky hendak melepas sapi kurban. Putranya Samson bahkan sempat menangis saat sapinya hendak dikurbankan. Nah, sapi kamu namanya siapa? Sapi Bobo. Oh, kamu sedih nggak? Kasian nggak? Udah pasrah banget, udah mengikhlaskan gitu. Makanya orang-orang yang berkorban itu pasti sudah mempunyai tingkat keikhlasan yang tinggi. Baik korban seperti sapi ataupun korban perasaan. Pasti semuanya juga punya ikhlas yang tinggi. Prosesi pelepasan kurban tak kurang menguras air mata, tentu saja mewarnai suasana pelepasan hewan kurban presenter Irfan Hakim. Tahun ini ada sekitar 4 sapi besar yang disiapkan Irfan untuk dikurbankan, diantaranya Condro Simo, Janoko, Niki, dan Bomber. Momen paling mengharukan berurai tangis ketika Irfan begitu berat melepas sapi kurban bernama Niki. Dan seperti inilah momen perpisahan penuh tangis Irfan dan Niki. Gue bayangin ntar pas lagi penyembelihannya, aduh. Kayaknya bagus gak ikut ya. Ikut lo. Ya udah guys. Gue tega.
Nyaris semua sapi yang disiapkan Irfan memang selalu spesial. Apalagi Irfan terbilang pecinta binatang yang amat mendalam. Jelang diserahkan untuk jadi hewan kurban, Irfan dan tim getol merawat hingga kedekatan antara Niki, Condrosimo, Janoko, dan Bomber amat begitu dekat. Bahkan pada postingannya, Irfan menulis kata haru ihwal hubungan bagus, yakni karyawan yang mengurus Niki, sebagai hubungan yang akhirnya dipisahkan oleh waktu. Niki dan Bagus, dua makhluk yang diciptakan Allah yang bertemu sesaat kemudian berpisah. Tulis Irfan penuh haru. Jadi sebetulnya pas dia datang tuh kaki dia tuh ada sakit ya. Terus kita sembuhin, hanya sembuh. Justru dia tuh lebih lincah dari sebelumnya. Lebih lincah. Tapi jinak. Momen haru perpisahan Irfan dengan Niki ini mengingatkan pada perpisahan Irfan dengan sapi Wariso tahun 2023 lalu. Kala itu, Irfan bahkan istrinya, Della Sabrina Indah Putra, begitu berat melepas Wariso. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Itu suka ada sesi ngobrol sama hewan kurbannya kan. Ntar malam tuh gue mau ada ngobrol sama semua hewan kurban gue dah. Ntar malam tuh biasanya tuh udah mulai galau. Galau tuh biasanya gue dari mulai ntar malam sampai hari ya udah galau. Tak hanya Wariso, Irfan juga harus rela melepas sapi Grandong dan Wisanggeni. Namun yang amat spesial kalau itu Wariso, terlebih kala Wariso sempat terekam kamera terlihat meneteskan air mata saat hendak berpisah dengan pemiliknya. Dan ada komunikasi kayak ya jawabnya nggak Assalamualaikum Waalaikumsalam, nggak gitu juga, kecuali burung beo gue ya. Maksudnya jawabnya tuh ya dengan matanya, lenguhannya, kalau sapi gerak-geriknya. Pemirsa, nama Soraya Rashid tengah menjadi perbincangan publik sejak dituding serta dikomentari negatif oleh seorang selebgram belum lama ini. Tak main-main, Soraya Rashid tak hanya dituding sebagai pelakor, ia juga disebut-sebut sebagai perempuan penampung suami orang dan masih banyak lagi julukan negatif yang mampir padanya. Namun Soraya akhirnya bisa ditemui menanggapinya dengan bijak. Dari semua kehidupan, kejadian, tragedi dalam hidup ini. Jadi kita belum tahu tuh ke depannya akan gimana. Jadi ya belajar aja apapun itu yang Allah kasih. Karena ya aku percaya sih pasti Allah juga kasih ujian yang emang pasti kita mampu gitu untuk menjalaninya. Soraya Rashid enggan menanggapi celotehan warganet, bahkan tudingan yang kerap menyudutkan dirinya. Soraya berujar jika masalah yang kini semakin menghimpitnya itu dianggapnya sebagai tragedi serta ujian hidup yang harus dijalaninya. Yang terpenting kalau aku sih keluarga dan pekerjaan aku, biarpun gimana pun orang mengancam, membenci, membuli, menghujat. Yang terpenting keluarga, Tuhan, gitu aja. Jadi yang bisa menjudge aku cuma Allah, dan yang paling penting keluarga sama pekerjaan aku itu masih tetap percaya sama aku untuk aku tetap berkarir secara profesional. Itu mau dengan siapapun itu. Rasa percaya keluarganya itulah membuat hatinya berlapang dada serta berlega hati menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Dan secara eksklusif, Soraya mengungkapkan tradisi Idul Adha dalam keluarganya. Mulai dari sholat, potong sapi, hingga soal menu makanan. Halo guys, hari ini lagi mau lebaran Idul Adha bareng sama keluarga gitu. Jadi kita sholat Id dulu, abis itu nanti kita potong sapi insya Allah. Sholat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini yang beda apa, Bun? Yang beda ya cuma Fitri kan Mami masak tuh. iya. Biasanya Idul Adha juga masak, cuma kali ini kayaknya udah pada kecapeannya, ya udah catering aja deh gitu. Biasanya masak sama seperti Idul Fitri. Sibuk semuanya pada sibuk gitu ya. Mbak-mbak juga pada sibuk, ya udah akhirnya kita catering aja deh gitu. Tahun ini insya Allah kurban sapi keluarga kita gitu. Doain aja semoga berkah. Soraya tak memungkiri jika masalah akan tetap datang. Akan tetapi, ia berusaha menikmati dan memahami arti berbagi di Idul Adha. Terutama berbagi rezeki melalui hewan kurban sesuai dengan ajaran agama melalui kedua orang tuanya. Di saat ini tuh aku ternyata baru sadar kalau teman-teman aku tuh se-care itu sama aku, nemenin aku syuting, make sure keadaan aku gitu-gitu, kayak benar-benar oh ternyata ini ya the real friend, the real bestie gitu-gitu, yang emang aku nggak ada mau pembelaan, klarifikasi atau apa, nggak, karena menurut aku nggak penting. Jadi enough is enough. Kalau menurut kamu salah, ya udah salah. Menurut kamu benar. Jadi kayak terserah keyakinan kalian aja gitu. Aku nggak mau menggiring, mendoktrin, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi udah itu aja. Sementara itu, rumah tangga Ruben Onsu dan Sora Wendahtan yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap saja membelalakan mata publik. Bagaimana tidak, pernikahan yang dibangun sejak 11 tahun lalu dan dikaruniai 2 anak yang lucu dan menggemaskan harus berakhir. Kemesraan dan kebahagiaan yang Ruben dan Sora Wendahtan bangun selama ini seolah sirna dan akan segera tinggal kenangan. Jika keduanya benar-benar memilih perpisahan, Jordi Onsu yang ditemui enggan menanggapi. Ia mengaku sedang bingung bagaimana menjaga mental 3 keponakannya. Cuma bisa melihat, bahkan menilai sama aku, teman-teman semua, terus mungkin netizen di luar sana juga kan kita cuma bisa menilai, cuma bisa komentar. Tapi kan perasaannya kita nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Jadi ya monggo diberikan space sedikit buat Ko Ruben dan juga Ciwenda biar sama-sama tenang. Karena kan ini gosipnya berturut-turut nih. Dari gosip ini, dari gosip itu, kayaknya dikesian deh. Pusing gitu mungkin kepalanya dikena gosip ini terus. Yang jelas aku akan memberikan dukungan apapun yang terbaik buat keluarga. Jordi Onsu tak menampik jika ketika keponakannya itu kini dalam pendampingan psikolog sesuai dengan perkembangan dan usia masing-masing. Bukan karena masalah rumah tangga Ruben Sarwenda, melainkan sudah dilakukan sejak lama akibat tekanan dari sosial. Jordi menjelaskan bukan hanya kedua putri kakaknya saja, Betran putra Onsu alias Onyo juga mendapat perhatian. Adik kandung Ruben Onsu itu kembali menegaskan jika keretakan rumah tangga Ruben Sarwendahtan bukan karena Onyo. Sebab Onyo merupakan orang yang sangat berdampak secara mental akibat pemberitaan ini. Maaf agak sedikit naik nadanya karena Onyo ini perlu diperhatikan, makanya sampai sekarang tiga-tiganya Onyo, Thalia, Tania, mereka punya masing-masing psikolognya sendiri gitu. Bukan karena masalah ini ya, tapi karena omongan-omongan netizen yang menurutku pulangin aja. Ini manusia loh, bukan anak ayam loh. Nggak boleh ya. Aku marah banget kalau ada yang bilang pulangin aja. Ini Betran putra Onsu itu adalah anak manusia ya. Kami sayang, kami cinta, kami mengasihi dia. Adik-adiknya sayang sama Onyo, Onyo juga sayang sama dia. Jadi aku marah sekali kalau ada orang yang bilang pulangin aja. Anak ayam. Bukan hanya Jordi Onsu, Anwar Sanjaya merasa kaget dengan kabar keretakan rumah tangga sahabatnya Ruben Onsu Sarwendahtan yang kini di ujung tanduk perceraian. Anwar sempat tak percaya dengan pemberitaan ini. Akan tetapi, tak akan berhenti memberi support pada kedua sahabatnya itu agar bisa memutuskannya dengan lebih bijaksana. Nah, aku
aku mendengar berita itu, aku benar-benar sedih karena yang aku lihat dari media sosial. Aku benar-benar sedih, maksudnya kayak kalau aku sih pas udah lihat dari media sosial, ya udah aku berdoa kayak ya Allah mudah-mudahan enggak kayak, mudah-mudahan enggak kayak. Anu sebagai teman ya udah berdoa yang terbaik, mudah-mudahan enggak gitu aja.